Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni adalah Hari Lahir Pancasila, bukan Hari Kesaktian Pancasila. Masih banyak banget nih masyarakat Indonesia yang belum paham kedua sejarah tersebut. Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Awalnya, pidato ini disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Weddiodiningrat, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Sejak 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Presiden Jokowi menyampaikan keputusan itu melalui pidato pada peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung pada 1 Juni 2016. Oleh sebab itu, Tagarians jangan keliru ya antara Hari Lahir Pancasila dengan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati 1 Oktober lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 30 September 1965. Sedangkan Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Hampir semua literatur menyebutkan bahwa Pancasila itu lahir di Ende, kota kecil di lereng perbukitan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pancasila adalah buah permenungan Bung Karno saat masa pembuangannya selama 4 tahun di Ende, yaitu dari 14 Januari 1934 sampai 18 Oktober 1938. Selama masa pembuangan, Soekarno bergumul dalam proses kristalisasi nilai-nilai Pancasila setelah berinteraksi dengan masyarakat jelata di tempat yang dilukiskan paling terbelakang, jika dibandingkan dengan beberapa tempat pembuangan Soekarno yang lain. Jurnalis asal Amerika Serikat Cindy Adams menjadi orang pertama dan bisa dibilang satu-satunya reporter yang berhasil mewawancarai seorang Soekarno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tapi juga menyerempet ke masalah pribadi Bung Karno. Pada masa jayanya, Bung Karno adalah sosok yang membuat para jurnalis gregetan ingin menulis riwayat hidupnya. Namun, tak ada satupun jurnalis yang diizinkan untuk mewawancarainya. Hanya Cindy Adams yang mampu memikat hati sang putra fajar. Tidak ada alasan khusus kenapa Soekarno bisa dengan lempengnya mengizinkan jurnalis asal Amerika itu untuk mewawancarainya. Bung Karno hanya mengatakan Cindy adalah sosok yang baik dan tulisannya sangat jujur. Cindy tidak menduga ia bisa dengan mudahnya meminta secara langsung untuk mewawancarai sosok bapak bangsa dan bahkan Bung Karno sendiri tidak terkesan ogah-ogahan untuk diwawancara. Cindy butuh waktu selama sekitar 3 tahun untuk proses penulisan buku tersebut. Ketika proses akhir akan selesai, Bung Karno malah melarang untuk mencetaknya. Alasannya sangat simpel, karena Cindy hanya menulis Soekarno dari sudut pandang orang pertama, seolah-olah Soekarno sedang menuturkan ceritanya lewat buku itu. Namun, Bung Karno akhirnya menandatangani persetujuan kepada Cindy untuk mencetak buku berjudul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams. Cindy pernah menanyakan sebuah pertanyaan penting kepada Bung Karno, apa pesan Anda kepada rakyat Indonesia? Soekarno pun menjawab dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan seperti ini. Menjadi negara Indonesia. Ini adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy kemudian melukiskan jawaban Bung Karno itu adalah salah satu hal termanis yang pernah didapatkannya selama melakukan pekerjaan tersebut. Cindy juga menulis bahwa Soekarno mulai merefleksi dan bekerja sama dengan orang kecil. Sejak di Jawa, ia memang sudah diasingkan dari orang-orang terpelajar, yang juga sering berkolusi dengan penjajah.
Selama masa pengasingan di ND, Bung Karno bersahabat pula dengan para misionaris Katolik dan para imam dari Ordo SVD. Mereka berdiskusi berbagai hal, khususnya tentang keutamaan asas ketuhanan yang Maha Esa. Kata Bung Karno, "Aku menaruh perhatian pada khotbah Yesus di atas bukit. Inspirasi Yesus menyemangati orang-orang syahid yang berjalan menuju kematiannya sambil menyanyikan zabur pujian untuknya, karena mereka tahu akan meninggalkan kerajaan tersebut. Akan tetapi kami akan memasuki kerajaan Tuhan. Aku berpegang teguh pada itu. Aku membaca dan membaca kembali Injil. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak asing lagi bagiku." Itulah kata Bung Karno sebagaimana ditulis oleh Cindy Adams. Pancasila yang direnungkan kemudian dibingkai dengan manis oleh Bung Karno sesungguhnya telah menyeratkan konsep pengakuan akan perbedaan dan kesederajatan. Keragaman budaya, ras, dan agama merupakan realitas dan kompleksitas dalam kehidupan. Pengalaman hidup dalam masa pembuangan di ND pada akhirnya dapat memberikan kesaksian hidup yang menentukan bagi perjalanan bangsa ini. Di Sukamiskin ataupun di Bengkulu, Soekarno berjumpa dengan kelompok yang masih seiman dengannya, yang berbeda suku, budaya, dan bahasa. Di ND, pengalaman Bung Karno diperkaya oleh adanya fakta atau realitas masyarakat yang lebih heterogen, baik ras maupun agama. Pengalaman hidup yang nyata ini melahirkan konsep multikulturalisme dan multireligiositas. Konsep ini mengedepankan politik universalisme yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang sama tanpa dikotomi mayoritas-minoritas, lelaki-perempuan, warga kelas atas, warga kelas bawah, Kristen Islam, atau Flores Jawa. Baginya, kesederajatan dalam perbedaan dan keanekaragaman merupakan nilai humanisme yang universal. Nilai-nilai ini dapat mempersatukan dan menjamin kelanggengan NKRI berdasarkan ideologi atau falsafah Pancasila. ND, kota kecil di bawah perbukitan Pulau Flores itu menjadi tidak terpisahkan dengan sejarah bangsa. Karena disinilah puncak permenungan Soekarno terjadi hingga munculnya Pancasila. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Hari Lahir Pancasila. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.